Pokoknya cuan terus. 510 juta dolar BTC option akan kadaluarsa di hari Jumat alias sekitar 2 hari lagi. Apakah ini akan mengerek BTC sampai dengan di atas 21.000 atau malah bikin BTC-nya blosor sampai di bawah 18.000? Yuk kita cek bareng-bareng. Analisa teknikalnya gimana, beritanya gimana? Langsung aja. Oke, di berita ini di Cointelegraph ya, ini posisinya 510 juta dolar. BTC option akan kadaluarsa di hari Jumat sekitaran, kalau waktu Indonesia kalau nggak salah sekitaran jam 3, jam 15 WIB ya, jam 3 sore WIB kalau nggak salah. Itu nanti akan kita lihat reaksinya seperti apa, masih 2 hari lagi. Di berita ini seperti ini, 510 juta itu gede banget ya, karena nyaris 8 triliun, sekitar 7,8 triliun rupiah kalau nggak salah itu. Dananya segitu besarnya. Saat ini Bitcoin masih berada di area 19.200-an. Terus teman-teman bisa lihat, baca aja di cointelegraph.com. Intinya beritanya seperti itu. Gambarnya kurang lebih seperti ini ya, mengenai bull dan bear-nya. Singkatnya bull dan bear-nya seperti itu. Ini ada call open interest, itu yang hijau itu berarti kalau hijau bull. Kalau yang merah itu posisi bear-nya, put open interest. Teman-teman bisa lihat secara sekilas merah dan hijaunya ini perbandingannya jelas merah lebih dominan, alias bear lebih dominan di sini dengan rasio perbandingan 0,77 perbandingan antara calls dan put ya. Intinya dominan yang merah. Seperti ini singkatnya. Terus nanti di sini skenarionya menurut berita ini ya dibagi menjadi 4 skenario di sini. Ada 4 rentang harga. Nanti saya gambarkan di chartnya biar jelas teman-teman bisa lihat. Rentang harganya di area 18.000 sampai dengan 19.000 harga BTC-nya. Terus rentang harga 19.000 sampai dengan 20.000, 20.000 sampai dengan 21.000, 21.000 sampai dengan 22.000. Nah, di rentang harga 18.000 sampai 19.000 itu hasilnya adalah untuk posisi untuk bear, untuk put ya. Put instrumen dengan senilai 80 juta dolar. Sementara yang 19.000 sampai dengan 20.000 imbang, baik calls maupun bull maupun bear gitu aja. Imbang. 20.000 sampai dengan 21.000 itu bull, dapat posisi di 85 juta dolar. Dan yang di 21.000 sampai dengan 22.000 ini juga hasil untuk bull, dominan bull dengan senilai 150 juta dolar. Nah, di sini kenapa kok akhirnya di Cointelegraph ini ngasih judul seperti itu? Karena yang dipertaruhkan di rentang harga 21.000 sampai dengan 22.000 paling besar ya 150 juta dolar. Belum menghitung yang termasuk yang 19.000 sampai 20 sampai dengan 21.000 itu juga cukup besar, 85 juta dolar dibanding dengan yang tadi ya 18.000, 19.000, 19.000, 20.000. Nah, makanya kasih judulnya seperti itu. Tapi apakah benar bisa mengerek ke atas? Kita cek dulu. Ini kalau lihat seperti ini, beritanya kayak gini, analisa teknikalnya seperti apa? Apakah mungkin beneran sampai 21.000 atau malah jatuh di bawah 19.000 atau bahkan di bawah 18.000? Nah, saya gambarkan menurut ini, skenario ini. Nah, gambarnya seperti ini. Ini saya pakai BTC time frame 4 jam. Bukan apa-apa, poinnya adalah biar teman-teman bisa melihat aja gambarannya. Ketika pada kisaran 13 Juni sampai dengan sekarang BTC cenderung sideways di area terbawahnya di bawah 18.000 ya, 17.700-an sampai dengan titik tertingginya di kisaran 25.000. Belum bisa lepas dari area itu. Dan saya gambarkan tadi ya berdasarkan 4 skenario harga tadi. Merah itu di 80 juta tadi ya, keunggulan untuk bear 80 juta karena posisi sekarang 19.000-an. Terus di kisaran 19.000 sampai dengan 20.000 ini berimbang ya. Yang orange dan yang kuning ini adalah keunggulan untuk bull market 85 juta dolar. Dan yang hijau terakhir di 150 juta dolar. Maksudnya saya buat seperti ini adalah supaya teman-teman bisa ngelihat ini rentang harganya. Di 4 fase ini yang paling banyak yang mana, yang paling sering sideways di daerah mana. Nah, ini saya kasih bantuan pakai
volume ya, supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas. Nah, ini teman-teman bisa melihat di sini volumenya ya. Di bagian sini teman-teman bisa lihat ini supaya jelas. Nah, kelihatan ya, harusnya kelihatan sih. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini bahwa di area ini rata-ratanya setelah saya tarik dari 13 Juni sampai dengan sekarang kisaran tanggal 19 Oktober, harga yang transaksinya paling banyak adalah di rentang harga ini, sekitar 19.190-an. Di sini nih, paling menonjol sendiri. Ada di rentang harga yang orange, alias tadi ya, berimbang antara bull dan bear-nya di optionnya. Sementara nomor 2-nya ada di rentang yang kuning ini. Di sini, nih teman-teman juga bisa lihat ya. Dan yang terakhir adalah di rentang yang hijau. Di sini, rentang harga di area 21.400, 21.200 sampai dengan 21.400 kalau yang hijau. Sementara yang kuning ini di area harganya range ini 20.000 sampai dengan 20.350-an ini di sini. Jadi kalau kita lihat dari volume transaksi, maka sebetulnya yang merah ini lebih susah ya, karena biasanya kalau kita lihat teknisnya, teman-teman bisa lihat secara teknisnya, itu yang merah itu cepat balik arahnya. Nih di sini nyentuh sedikit, dan di sini, dan di sini. Ini cepat sekali. Begitu turun langsung naik. Nah, mungkin di sini juga teman-teman bisa ambil kesempatan, dalam arti kan masih 2 hari lagi. Kalau seandainya market hari ini atau besok berada di area di bawah 19.000, teman-teman mungkin yang di spot market ya bisa mempertimbangkan ambil posisi buy. Kalau futures ya berarti long, kalau ETF juga bisa long di situ. Karena sementara nanti saya akan bahas secara teknikalnya posisi sementara seperti apa, karena di area merah ini udah jelas cepet banget mantul naik, dan keseimbangan harga dari 13 Juni sampai dengan 19 Oktober, transaksi terbanyak ya tadi 20.000, kisaran 19.100 alias area kuning, 19.000 mendekati ke 200 ya, 19.190-an. Nah, teman-teman bisa ambil, dan mungkin nggak sih peluangnya nyampe ke 21.000, karena tadi berdasarkan yang di istilahnya market bull-nya kan 150 juta dolar yang dipertaruhkan di area rentang harga 21.000 dan 22.000. Kita masuk ke analisa teknikalnya. Nah, di sini gambarannya saya pakai time frame daily di sini. Sementara itu masih cenderung bearish ya. Untuk BTC cenderung bearish. Banyak area yang harus ditembus kalau mau nyampe ke area minimal 21.000. Saya garis dulu biar jelas, 21.000-nya itu di area ini. Nah, sekitaran garis merah ini ya. Garis merah ke atas ini adalah area kalau mau mendapatkan kemenangan 150 juta dolar. Nah, di sini posisinya masih 19.200-an sekarang. Potensinya kalau turun masih sama, ada di area support, ada di area 18.800-an menurut saya. Terus di 18.500, titik terbawahnya kemarin menyentuh kisaran 17.500-an. Itu masih area support di situ. Dan kalau misalnya mau nyampe ke 21.000, wajib tembus trendline resisten ini yang sebetulnya cukup kuat juga. Ini sementara berada di area 19.500-an untuk trendline support. Ini yang harus ditembus. Intinya seperti itu. Kalau mau 2 hari lagi bertahan naik sampai 21.000, titik resistennya seperti itu. Atau teman-teman juga bisa pakai Fibonacci. Diambil dari titik tertinggi 25.000 ini, kita tarik garis gini aja ke titik 18.000-an ya. Ini keluar supportnya tentu saja di 18.100-an. Ada resisten di 19.800, 20.800-an, 21.700, 22.500, dan ke atas lagi penting dibahas enggak ya? Nggak perlu ya, karena ini kan 21.000. Jadi masuknya resistennya terdekatnya di 19.800-an dan 20.800-an. Itu resisten menurut Fibonacci time frame daily. Apakah mungkin sampai 21.000? Saya tambahkan satu lagi data pendukungnya menggunakan bantuan
Ini namanya akumulasi distribusi. Nah, di sini posisinya teman-teman bisa lihat secara singkat bahwa entah kenapa kalau teman-teman lihat di sini area ini ya. Di area ini terjadi distribusi yang cukup signifikan. Bukan distribusi sih ya, posisinya lebih banyak penjualannya. Tapi setelah itu di sini ini naik, terjadi akumulasi yang cukup besar. Terjadi akumulasi cukup banyak ya, teman-teman bisa lihat grafiknya naik. Bahkan ini proses akumulasinya, nilai dari akumulasinya setara dengan ketika BTC berada di area di atas 20.000 ini, bahkan sampai 25.000 ya, ini 20.000 ke atas. Teman-teman bisa lihat di area ini. Posisinya sekarang bahkan lebih tinggi, padahal harganya sekarang 19.200. Tapi nilai dari akumulasi ini lebih tinggi dibanding ketika Bitcoin bahkan di area puncak 25.000 ini. Nah, indikasi ini apa? Indikasi ini adalah suatu indikasi yang positif, di mana di indikator akumulasi distribusi ini jelas divergence, terjadi divergence positif. Harga turun, tapi puncaknya ini naik. Nah, ini divergence positif yang cukup bagus untuk market. Jadi sekali lagi, seandainya ini mau nyampe ke 21.000 mungkin aja, karena nilai dari akumulasi sekarang nih di harga 19.200 ini bahkan sudah lebih tinggi dibanding ketika Bitcoin berada di area 25.000. Jadi singkat cerita, kalau mau dibumin naik, kalau memang ada tujuan tertentu dari trader-trader, mungkin aja bisa kalau dilihat dari nilai dari akumulasi yang seperti ini. Itu salah satu poinnya. Dan poin yang terakhir, secara teknikal teman-teman juga bisa pakai, ada potensi pembentukan ini diamond bottom, yang artinya kalau selagi ini harganya bertahan tidak closing di bawah 18.800-an, menurut saya ya ada potensi ini terjadi diamond bottom. Dan potensi diamond bottom ini setidaknya ini targetnya minimal banget ini di rentang 20.500. Targetnya terdekatnya di situ 20.500. Nah, ini adalah poin berikutnya. Kalau diamond bottom ini tipis-tipis ini terjadi dan market berbalik arah. Sekali lagi, kalau akhirnya ini dibanting dulu sampai di bawah 19.000 dengan asumsi seperti ini, ada potensi terjadi diamond bottom, dan ini proses akumulasi distribusi yang poinnya jelas terbukti ada akumulasi cukup besar di harga-harga sekarang dari rentang harga 18.000 sampai dengan 19.000, maka menurut saya pribadi, saya agak setuju dengan Cointelegraph kalau nanti setelah kadaluarsa barangkali diangkat mungkin minimal banget bisa sampai ke 20.000 atau bahkan di atas 20.000, asal tadi ya resistennya bisa tertembus. Sekali lagi ya, itu gambarannya untuk Bitcoin, dan mudah-mudahan bermanfaat. Otomatis kalau Bitcoinnya keangkat, ya altcoin, alternatif coin, koin token yang lainnya juga keangkat. Gitu dulu, salam cuan-cuan.